Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana Lian Bagaskara yang akan semakin bertindak jauh untuk menghancurkan Bastian Rahardian. Nah, kira-kira cara seperti apa ya yang akan Lian lakukan untuk menghancurkan Bastian? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, saat itu Yuda datang ke rumah Lian Bagaskara ya kawan-kawan untuk menyampaikan sebuah informasi yang cukup penting, di mana Yuda menemukan berkas-berkas tentang perusahaan Bastian Rahardian yang saat ini sedang membutuhkan suntikan dana ya kawan-kawan untuk mengembangkan perusahaannya di bidang properti, hotel, dan juga lainnya. Oleh karena hal itu, Lian pun terlihat sangat suka dengan informasi yang Yuda berikan ya kawan-kawan. Lian pasti akan merencanakan sesuatu untuk bisa mengambil kesempatan ini ya kawan-kawan untuk menghancurkan perusahaan Bastian Rahardian. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana kita diperlihatkan bagaimana saat itu ada dua orang yang sedang membicarakan tentang kontrak, dan orang itu bernama Rifki Adinata. Ya, setelah diperlihatkan wajahnya, ternyata laki-laki tersebut sangat mirip dengan Galang ya kawan-kawan, atau bahkan mungkin orang tersebut adalah Galang. Namun kita masih belum diperlihatkan dengan jelas apakah memang ini adalah bagian dari rencana Lian Bagaskara atau bukan ya kawan-kawan, karena saat itu namanya bukan Yuda atau Galang, melainkan Rifki Adinata. Itulah yang membuat Mimin juga semakin penasaran, apalagi setelah orang tersebut keluar dari kantornya. Saat itu orang itu pun bertemu dengan Amira ya kawan-kawan. Ya, Amira yang melihat sosok tersebut pun berpikir bahwa itu adalah Galang. Mata Amira pun berkaca-kaca ya kawan-kawan, karena merasa bahwa Galang telah hidup kembali. Ya, namun jika memang benar bahwa Rifki Adinata ini adalah Yuda atau Galang, ini berarti adalah rencana dari Lian Bagaskara ya kawan-kawan, karena dilihat dari background kantornya, ini adalah kantor Bastian Rahardian ya kawan-kawan, sehingga kemungkinan besar berarti kontrak yang ditandatangani oleh Galang ini adalah kontrak yang sebelumnya sempat dibicarakan oleh Yuda dengan Pak Lian Bagaskara ya kawan-kawan, sehingga ini akan menjadi sebuah permainan yang cukup seru. Ya, mungkin nantinya Lian akan menyuntikkan dana ke perusahaan tersebut, namun nantinya Lian akan melakukan segala macam cara untuk membuat Bastian menjadi bangkrut ya kawan-kawan, karena memang rencana awal dari Lian Bagaskara itu untuk menghancurkan Bastian dan juga seluruh keluarganya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, mungkin mengapa Galang tidak lagi menyamar ya kawan-kawan. Galang memperlihatkan wajah aslinya namun dengan nama baru. Mungkin karena Galang ingin mendekati Amira lagi ya kawan-kawan. Dengan statusnya sebagai pembisnis muda, Rifky Adinata ini pasti akan sangat mudah untuk bisa dekat dengan Amira. Apalagi Galang juga lebih tahu bagaimana Amira, sehingga Galang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar membuat Amira ragu kepada dirinya sendiri ya kawan-kawan. Apakah Galang itu memang benar-benar masih hidup atau tidak? Lalu siapakah laki-laki yang ada di depan Amira? Membahas mengenai kembaran Galang sepertinya itu tidak mungkin, karena memang selama ini kita tidak pernah diperlihatkan bahwa Galang memiliki saudara kembar. Jadi bisa dipastikan bahwa Rifky Adinata itu adalah Galang ya. Ini tentunya adalah sebuah permainan yang cukup berbahaya bagi Galang, karena jika sampai nanti Galang ketahuan oleh Bastian, bisa saja Galang langsung dieksekusi ya kawan-kawan. Namun Galang berani mengambil resiko ini demi untuk bisa menghancurkan Bastian Rahadian dan juga seluruh anggota keluarganya. Ya, ini bukanlah sebuah rencana yang main-main. Rencana ini benar-benar sudah diperhitungkan dengan matang ya kawan-kawan. Jadi nantinya Galang ini akan berperan sebagai 3 orang, sebagai Galang, sebagai Yuda, dan juga sebagai Rifky Adinata. Sehari-hari Galang akan tetap bekerja dengan Aksa sebagai bodyguard dan juga supir Amira. Namun sewaktu-waktu Pak Bastian mengajak Rifky Adinata untuk meeting, Galang pasti akan berubah tampilan menjadi Rifky Adinata. Wah, benar-benar seru ya, makin greget dan membuat kita semua menjadi semakin penasaran. Kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh Rifky Adinata ini untuk bisa menghancurkan perusahaan Bastian Rahadian, dan apakah nantinya Rifky Adinata akan bisa dekat dengan Amira yang kini perlahan-lahan sudah mulai jatuh cinta kepada Aksara Rahardian. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.